Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali pembelajaran matematika pada pagi hari ini, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa memperlancar pembelajaran matematika kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu agar mengetahui siapa saja yang tidak berangkat ya. Oke, yang pertama jawab hadir ya anak-anak. Agus Arianto hadir. Solahuddin Faas Hadir. Miftahul Jannah Hadir. Bara Hamdan Al-Farki. Hadir. Yang selanjutnya Mbak Nisrina Hadir. Fitri Suciati, Hadir. Dea Amelia, Hadir. Kunfirda Takia, Hadir. Mas Ahmad Nabil. Hadir. Nah, yang terakhir ada Mas Andi, hadir nggak ya? Tidak. Kenapa? Sakit. Oh ya udah, nanti misalkan ada yang tanya mengenai tugas ataupun materi, silahkan kalian beritahu Mas Andi. Nah, walaupun Mas Andi itu tidak berangkat, tetapi Mas Andi bisa tetap mengejar ketertinggalannya karena tidak masuk ya. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materinya, Ibu mau tanya nih, kalian pernah nggak sih dapat mata pelajaran matematika yang materinya itu FPB? Pernah? FPB itu apa sih? Coba Mbak Dea. Betul sekali, jadi FPB itu merupakan faktor persekutuan terbesar. Nah, di mana nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas. Nah, Ibu harap nanti kalian itu bisa bersungguh-sungguh dalam memperhatikan apa yang Ibu jelaskan. Karena ini materi ini bermanfaat juga bagi kehidupan kita. Contohnya, jika Ibu pergi mengendarai motor menghabiskan bensin 2 liter untuk menempuh jarak 40 km, berapakah bensin yang Ibu butuhkan untuk menempuh jarak 50 km? Nah, itu masuk ke materi perbandingan ya. Oke, nanti dalam materi perbandingan ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh perbandingan atau jenis-jenis dari perbandingan itu sendiri. Nanti Ibu akan memberikan contoh beserta latihan soalnya agar kalian itu lebih paham dengan apa yang saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam materinya, yaitu perbandingan. Nah, perbandingan. Apa sih perbandingan itu? Jadi, perbandingan itu merupakan hubungan antara ukuran-ukuran atau nilai terhadap dua objek atau lebih minimal 2 objek ya. Nah, dalam perbandingan itu sendiri ada yang namanya rasio, yaitu bilangan yang dapat menyatakan sebuah perbandingan. Nah, misalkan Mas Bara itu punya uang 5.000, kemudian Mbak Fitri punya uang 10.000. Kemudian kita akan membandingkan uang mereka itu berdasarkan selisih, misalnya berdasarkan ada yang selisih dan pembagian. Nah, untuk selisih itu sendiri kita hanya mengurangi antara nilai yang terbesar dengan yang terkecil. Nah, tadi yang untuk Mbak Fitri kita misalkan F itu 10.000, kemudian kita kurangi dengan yang Mas Bara itu 5.000 ya. Kita misalkan dengan B itu 5.000. Nah, tinggal kita kurangkan saja. 10.000 dikurangi 5.000 berapa? 5.000. Benar sekali Mas Agus, 100. Nah, hasilnya 5.000. Seperti itu ya, selisih itu hanya mengurangkan antara yang terbesar dengan terkecil. Kalau dalam bahasa Jawa itu disebutnya kacek. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan membandingkan berdasarkan perbandingan. Nah, untuk perbandingan tadi kan nulisnya gini ya, RP, kita nggak usah pakai nyiting, perbandingan ya. Ini 10.000 dibandingkan dengan 5.000. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan bahwa untuk materi SD mengenai FPB itu ada kaitannya dengan
materi yang saat ini kita bahas. Jadi Ibu harap kalian bisa masih memahami materi FEB tersebut. Nanti misalnya ada yang belum paham bisa kita bahas sama-sama ya. Nah ini karena ada 3 angka, maksud saya ada 0 di belakang hurufnya, maka bisa kita coret. Kalau ini kita coret 3, maka di sini juga kita coret 3 ya. Ini perbandingannya jadi 10 dibanding 5. Nah ini sekarang kita menggunakan FEB-nya, mencari faktor persekutuan terbesar dari 10 dan 5 yaitu 5. Benar sekali. Berarti kita akan membagi antara 10 dan 5 itu dengan angka 5. 10 dibagi 5 berapa coba? Ada yang tahu? 2, benar sekali. Kemudian kita bagi angka 5-nya. 5 dibagi 5 berapa? 1, benar. Nah, jadi perbandingan antara uang mereka yaitu 2:1. Ya. Jadi perbandingannya ini. Oke. Bisa kalian catat terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah dicatat, Ibu akan menghapus. Nanti misalkan ada yang mau tanya, silahkan kalian tulis terlebih dahulu. Nanti bisa kita diskusikan setelah kita membahas materi. Nah, yang selanjutnya itu ada gambar berskala, yaitu gambar yang memiliki bentuk yang sama persis dengan gambar, maksud saya bentuk yang sebenarnya. Nah, dalam gambar tersebut itu terdapat sebuah skala. Namanya saja gambar skala ya, pasti ada skalanya. Biasanya kita menemui skala itu di dalam sebuah peta. Kalian tahu peta? Tahu. Nah, biasanya kita melihat peta itu keseringannya di mata pelajaran IPS ya. Ya, nanti kalian bisa tengok-tengok lagi, pelajari apa itu skala dan peta dan lain sebagainya ya. Nah, agar lebih mudah, Ibu kasih contohnya untuk yang skala. Misalkan ada skala 1 dibanding dengan 1 juta. Biasanya dalam sebuah peta itu untuk satuannya yaitu cm. Maka di sini misalkan ada 1 dibanding dengan 1 juta, itu berarti untuk setiap 1 cm, ini kan berarti untuk cm ya. Satunya cm, ini juga cm. Nah, ini berarti untuk setiap 1 cm di dalam peta mewakili 1 juta cm ukuran sebenarnya. Nah, agar kita lebih mudah untuk mencari berapa sih skalanya, berapa sih jarak sebenarnya, biasanya kan ada yang soal yang menanyakan seperti itu ya. Ibu akan memberikan seperti semacam jembatan keledai seperti ini. Ini jarak pada peta, ini skala, ini jarak sebenarnya. Nah, ini kan ada segitiga ya. Ini berisi skala, yang ini jarak pada peta, ini kita tulis keterangannya ya. Ini keterangan S sama dengan skala, JP jarak pada peta. Yang terakhir ada jarak sebenarnya. Nah, ini aturan mainnya. Jika kita mau mencari yang atas, berarti kan jarak pada peta kan, berarti kita harus menutup yang jarak pada peta. Nah, karena ini bersebelahan, maka akan kita kali. Karena ini bersebelahan. Kalau yang atas yang dicari, maka yang kita tutup yang atas. Kelihatan ya? Ini berarti untuk mencari jarak pada peta, berarti kita harus mengalihkan antara skala dengan jarak sebenarnya. Nah, untuk yang lainnya, misalkan kita mau mencari skala, maka kita harus menutup yang skalanya, yaitu karena ini adanya atas dengan yang bawah, maka kita membagi seperti ini. Begitu pula dengan jarak yang sebenarnya. Jika kita mencari jarak yang sebenarnya, kita harus menutup kotakannya ini terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan atas bawah sama seperti yang tadi. Berarti kita membagi antara jarak pada peta dengan skala. Seperti itu. Nah, agar kalian lebih mudah dalam memahami yang barusan Ibu jelasin, Ibu akan memberikan contohnya. Nah, misalkan
skala tinggi sebuah gedung itu adalah 1 dibanding dengan 50. Ini misal ya, ini skala. Kemudian untuk jarak sebenarnya itu adalah 200. Berapakah jarak pada peta? Nah, ini kan tadi sudah saya jelasin. Untuk mencari jarak pada peta itu yaitu skala dikalikan dengan jarak sebenarnya. Berarti ini kan jarak pada peta sama dengan skala dikalikan jarak sebenarnya, yaitu 1 dibagi dengan 50 dikalikan dengan 200. Maka ini bisa kita coret, kemudian tinggal 20 dibagi dengan 5 yaitu 4. Nah, ini untuk skala 1 dibanding dengan 50, kemudian jarak sebenarnya yaitu 200. Maka untuk jarak pada petanya kita menemukan hasil yaitu 4. Ini permisalan saja ya. Nah, kemudian bisa kalian catat dulu ya. Oke. Baik, kalian sudah mencatat. Sekarang ibu hapus terlebih dahulu. Kemudian ada yang namanya menyederhanakan perbandingan. Nah, misalkan ada ini kasusnya sama seperti yang saya jelasin tadi, itu kan pas pengertian ada yang namanya menyederhanakan ya. Ini hampir sama, tapi saya berikan contohnya lagi agar kalian lebih paham. Nah, misalkan ada perbandingan 4 dibanding dengan 6. Ini bilangan berapakah yang bisa kita bagi bilangan yang sama untuk pembilang dan penyebut? Berarti kita bisa membaginya dengan angka 2. Ini yang atas kita bagi dengan 2, pembilangnya, dan penyebutnya juga dengan 2. 4 dibagi 2 berapa coba? 2, benar. Tapi benar, Bu. Ya, benar sekali ya. Kemudian 6 dibagi dengan 2 berapa coba? 3, benar sekali. Nah, ini kan sudah mencapai perbandingan yang paling sederhana. Jadi ini sudah mencapai yang maksimal ya. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai itu definisinya jika ada 2 buah besaran A dan besaran B. Nah, untuk perbandingan senilai ini jika ukuran besaran A naik, maka yang besaran B juga naik, sama. Nah, seperti contohnya sama seperti yang tadi. Jika saya pergi ke suatu tempat menempuh jarak 40 km itu menghabiskan bensin 2 liter, maka berapakah bensin yang harus saya keluarkan untuk menempuh jarak 50 km? Itu kan perbandingannya kan sama. Misalkan saya menempuh jarak yang sedikit, maka bensin yang saya keluarkan kan juga sedikit. Namun jika saya harus menempuh jarak yang relatif lebih jauh, maka otomatis saya juga harus mengeluarkan bensin yang lebih juga kan. Itu namanya perbandingan senilai. Nah, tadi misalkan ini untuk perbandingan senilai itu misalkan ada A1, A2, B1 dan B2. Tadi misalkan saya menempuh jarak 40 km. Ini 40 km sama dengan 2. Kemudian kita bagi dengan yang akan kita tempuh, berarti 50. Kita bagi dengan, misalnya ini yang akan kita cari, berarti ini X ya. Ini kita kalikan silang, berarti 40 dikalikan dengan X, kemudian 2 dikalikan dengan 50. Maka 40 X sama dengan 100. Kemudian ini kita bagi agar kita mendapatkan nilai X yang kita cari ya. X sama dengan 100 dibagi dengan 40. Berarti hasilnya 2,5 liter. Nah,
seperti itu. Jadi jika saya ingin menempuh jarak 50 km, maka saya harus mengeluarkan bensin atau menghabiskan bensin sebanyak 2,5 liter. Demikian. Silakan bisa ditulis. Nah, kalau sudah, saya hapus. Maka akan saya hapus ya. Ini sudah ya, sudah pada nus ya. Nanti kalau ada yang kurang bisa lihat punya temennya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan yang terakhir. Jadi jenis perbandingan yang terakhir yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, berbeda dengan perbandingan yang senilai tadi. Ini misalkan kan perbandingan berbalik nilai ya. Misalkan ada dua besaran A dan B. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai ini, misalkan besaran A itu naik, maka besaran B itu turun. Sebaliknya juga, jika besaran A turun, maka besaran B akan naik. Besaran B akan naik. Nah, misalkan gini, ada sebuah proyek yang akan mengerjakan sebuah gedung perusahaan yang akan dikerjakan oleh 10 orang dan akan selesai dalam waktu 30 hari. Nah, karena suatu hal, maka perusahaan tersebut harus selesai lebih awal, yaitu dengan menambah pekerja sebanyak 5 orang. Maka berapa harikah pekerjaan tersebut akan selesai? Maka ini rumusnya ada A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Untuk A1-nya tadi 10 ya. Kemudian yang A2 ini kan karena sudah ditambah berarti menjadi 15. Untuk B2-nya ini kita cari, kemudian untuk yang B1-nya itu 30 hari. Berarti ini kita kalikan silang, 15X sama dengan 10 kali 30. Berarti X sama dengan, ini bisa kita coret, ini 2 menjadi 20 hari. Jadi pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu 20 hari dengan menambah 5 orang pekerja, seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham? Nah, agar lebih paham, Ibu akan memberikan latihan soalnya. Coba satu dulu. Ini misalkan seorang peternak Nah, misalkan ini latihan soalnya ya. Misalkan ada seorang peternak memiliki persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Jadi persediaannya itu akan habis selama 18 hari untuk 20 ekor. Kemudian peternak itu menambah lagi dengan membeli 4 ekor kambing. Nah, kemudian yang ditanyakan itu berapa lama persediaan makanan itu akan habis. Ya, nanti ini sekarang silahkan kalian kerjakan soal ini. Kemudian nanti jika ada yang bisa mengerjakan, silahkan kalian coba kerjakan di depan. Nanti Ibu akan berikan kalian poin. Nah, ini ditulis dulu ya. Nah, jika sudah, Ibu akan hapus. Ibu beri waktu berapa? Kira 10 menit ya. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah ada yang bisa mengerjakan? Sudah. Siapa coba? Ya. Oh, Mbak Dia. Mau maju? Nah, silahkan. Coba ditulis jawabannya di depan. Terus. Baik, terima kasih ya Mbak Dea. Coba kita sekarang akan bahas. Apa mau Mbak Dea yang menjelaskan mungkin? Oh, tidak ya. Kita akan membahas. Tadi jika ada ini kok ada kurang jelas. Yang satunya lagi mungkin. Ini 20. Ini dengan 4 ini ya. Pelan-pelan.
ini berarti tadi kan 20 ekor kambing menghabiskan selama 18 hari. Kemudian ditambah lagi dengan 4 ekor kambing, maka menjadi 24. Karena ini perbandingan berbalik nilai, maka akan kita balik sehingga menjadi seperti ini formulanya. Kemudian kita kalikan silang, berarti 24 dikalikan X, 24X. 24X sama dengan 20 dikali 18. X sama dengan 20 dikali 18 per 24, yaitu hasilnya adalah 5. Benar sekali. Tepuk tangan buat Mbak Dea. Nah, kira-kira ada yang belum paham nggak di sini? Ya, alhamdulillah ya. Kalau nanti misalnya ada yang belum paham, kita bisa diskusikan di lain kesempatan karena ini sudah mau selesai ya. Nanti Ibu akan memberikan PR saja ya kira-kira. Ya. Ibu akan menuliskan soal satu saja. Nah, kemudian ini akan Ibu berikan PR. Nah, ini misalkan untuk membuat 2 loyang kue, Iva membutuhkan 4 ons terigu. Berapa gram terigu kah jika Iva ingin membuat 5 loyang kue? Nah, ini silahkan kalian kerjakan. Besok pertemuan selanjutnya Ibu akan cek pekerjaan kalian. Usahakan jawaban kalian benar ya. Nah, masih ada yang belum jelas mungkin? Sudah ya? Jadi kesimpulannya itu perbandingan itu adalah hubungan antara ukuran atau nilai-nilai dengan minimal itu ada 2 buah objek, bisa 2, 3 dan lain sebagainya. Nah, perbandingan itu ada 4. Yang pertama adalah perbandingan ada gambar berskala. Kemudian yang kedua yaitu menyederhanakan perbandingan, dan yang keempat yaitu yang ketiga ada perbandingan nilai, dan yang terakhir ada perbandingan berbalik nilai. Itu membutuhkan pemahaman FBB terlebih dahulu. Nah, Ibu harap kalian masih menguasai FBB tersebut ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan, bisa ditanyakan kepada saya. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas semuanya ya? Ya. Nah, Ibu cukupkan sampai sekian. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi